Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulansari dengan NIM akhir 2021 710. Halo, perkenalkan nama saya Desya Ardelia, NIM 713. Perkenalkan nama saya Iqbal Kafareza dengan NIM 727. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafal Thorik dengan NIM 735 dari kelompok 4. Ini di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seperti yang akan ditayangkan berikut ini. Izin menjawab pertanyaan dari Nelly Agustin dengan NIM akhir 2021 538 dari kelompok 7. Dengan pertanyaan, apa tantangan utama yang dihadapi Indomaret dalam industri retail, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini? Dan bagaimana cara perusahaan merespon perubahan tren konsumen dan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnisnya? Jadi, Indomaret ini seperti perusahaan lainnya juga dalam menghadapi beberapa tantangan dalam industri, termasuk peningkatan persaingan perubahan tren konsumen dan peraturan yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Di pandemi COVID-19 pun juga mempengaruhi ketahanan industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indomaret telah mengembangkan strategi baru seperti memperluas penawaran produk, mengembangkan konsep toko baru seperti layout baru, dan memperluas kehadiran di Indonesia bagian timur. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi Syarin dengan NIM akhir 096 dari kelompok 10 dengan pertanyaan bagaimana Indomaret menangani isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dan apa perbandingan dengan praktik-praktik sejenis di industri retail. Jadi, Indomaret ini telah menangani isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai inisiatif. Perusahaan ini juga terlibat dalam program tanggung jawab sosial seperti pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan pendidikan lingkungan. Indomaret ini juga berkomitmen untuk mendukung produk lokal, seperti halnya itu petani lokal. Selain itu, perusahaan ini telah memperluas jangkauan gerainya di wilayah Indonesia bagian timur, dan sudah banyak menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi lokal. Dan untuk praktik-praktik ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pemasaran produk lokal dan memberikan perlindungan berbagai pekerjaan di sektor retail. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar dengan NIM akhir 2021 736 dari kelompok 11 dengan pertanyaan, bisa disebutkan negara mana saja yang mempersetujui adanya izin Indomaret ini dibangun? Nah, jadi tidak ada informasi yang spesifik mengenai negara mana saja yang mempersetujui adanya Indomaret dibangun dalam hasil pencarian yang tersedia. Namun, Indomaret ini telah memperluas jangkauan gerainya ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, termasuk wilayah Indonesia bagian timur, dan telah mematuhi persyaratan izin usaha toko modern atau bisa disebut dengan IUTM yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Taputri dengan NIM akhir 2021 740 dari kelompok 3 dengan pertanyaan, di bagian slide kekuatan tenaga kerja, bisa tolong dijelaskan lebih bagaimana cara perusahaan Indomaret ini bisa memperkuat tenaga kerja dan apakah hanya dengan gaji sesuai UMR bisa meningkatkan kinerja dari tenaga kerja Indomaret. Jadi, Indomaret ini telah memperkuat tenaga kerja dengan berbagai cara, termasuk dengan memberikan gaji yang sesuai dengan UMR dan program pelatihan yang mengembangkan karyawan dan memberikan insentif dan pengembangan karir yang jelas. Selain itu, Indomaret ini juga harus memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, seperti halnya itu konflik kerja. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi konflik kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya, seperti memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan memperhatikan hak karyawan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Stef Hanjar NIM 745 dari kelompok 12. Pertanyaannya, apa cara efektif yang dilakukan Indomaret untuk melatih karyawannya supaya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? Caranya dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang aturan
yang berlaku untuk tanggung jawab pekerjaan dan memberikan pelatihan tambahan agar meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kinerja karyawan. Dan Indomaret juga melatih rasa disiplin kerja karyawan dengan menetapkan aturan mengenai jam kerja, tenggat waktu pekerjaan, dan standar kerja yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naura Aza dari kelompok 1. Pertanyaannya itu dijelaskan oleh kelompok Anda terdapat proses ekspor-impor pada Indomaret. Menurut informasi yang saya baca, Indomaret tidak melakukan ekspor-impor. Lalu bagaimana ekspor-impor yang kalian maksud dalam perusahaan ini? Baik, jadi perusahaan Indomaret itu umumnya melakukan ekspor-impor dalam memenuhi permintaan yang berbeda-beda. Mereka dapat mengimpor produk dari produsen asing atau mengekspor produk lokal ke pasar internasional untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Terima kasih. Baik, untuk kelompok selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila Dwi dari kelompok 2, di mana pertanyaannya itu bagaimana Indomaret menyesuaikan strategi penempatan gerai untuk memastikan keberhasilan dalam menjangkau daerah perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum. Jadi Indomaret menggunakan strategi penempatan gerai yang cermat dan terarah. Indomaret melakukan analisis pasar untuk menempatkan gerai-gerai di daerah yang strategis seperti sekitar perumahan, perkantoran, ataupun fasilitas umum yang ramai. Hal ini membantu mereka menemukan lokasi yang optimal untuk memastikan keberhasilan gerai mereka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelianti dari kelompok 6, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana strategi konkret yang diterapkan oleh Indomaret untuk mempertahankan brand dan nilai-nilai perusahaan saat beroperasi di pasar internasional. Apakah ada langkah khusus yang diambil untuk menghadapi perbedaan budaya dan preferensi konsumen di luar negeri, serta bagaimana Indomaret memastikan konsistensi identitas mereknya di tengah lingkungan bisnis yang berbeda. Jadi saat beroperasi di pasar internasional, Indomaret umumnya menerapkan beberapa strategi. Beberapa strategi tersebut meliputi menjaga konsistensi brand dan kualitas layanan di semua cabang di berbagai negara, dan menggunakan strategi pemasaran yang relevan dengan pasar lokal. Lalu untuk menghadapi perbedaan budaya dan preferensi konsumen di luar negeri, Indomaret biasanya mengambil beberapa langkah khusus seperti mengubah dan menyesuaikan produk yang ditawarkan sesuai dengan preferensi lokal, dan menyesuaikan layanan dan pengalaman pelanggan agar sesuai dengan kebiasaan dan preferensi konsumen di luar negeri. Kemudian, untuk memastikan konsistensi mereknya, Indomaret biasanya melakukan yang pertama yaitu menetapkan standar operasional baik di dalam maupun di luar negeri untuk memastikan pengalaman yang konsisten bagi pelanggan, dan yang kedua, melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas secara ketat terhadap produk dan layanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Zafika dari kelompok 14. Pertanyaannya, di beberapa tempat toko Indomaret dan Alfamart bisa dilihat sangat berdekatan. Nah, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Indomaret sehingga menarik pelanggan walaupun tokonya berdekatan dengan pesaingnya? Dengan melakukan mempromosikan keunggulan produk-produknya, baik dalam hal kualitas, harga, maupun variasi. Yang kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien. Terus yang ketiga, memberikan diskon dan promosi khusus. Dan yang terakhir, terus-menerus menghadirkan inovasi produk dan layanan agar tetap menarik di mata pelanggan. Saya anggota kelompok dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8, 5, dan 9. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Viko Ferdiansyah dari kelompok 8, yaitu bagaimana Indomaret dapat bertahan di tempat persaingan yang ketat dari perusahaan retail lainnya, baik lokal maupun asing. Jawabannya adalah Indomaret telah berhasil bertahan dengan menciptakan jaringan toko yang luas, memahami kebutuhan konsumen lokal, memberikan harga yang kompetitif, dan meningkatkan efisien operasional. Selain itu, inovasi dalam strategi pemasaran, penawaran produk, dan layanan pelanggan juga membantu Indomaret beradaptasi dengan dinamika pasar yang ketat.
Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Naufal Arif Rahman dari kelompok 5, yaitu bagaimana Indomaret berurusan dengan peraturan dan kebijakan perdagangan yang berbeda di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Jawabannya yaitu Indomaret seperti perusahaan multinasional lainnya harus mematuhi peraturan dan kebijakan perdagangan di setiap negara di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan kerjasama dengan otoritas setempat, pemahaman mendalam terhadap hukum perdagangan setiap negara, serta penyesuaian strategi bisnis sesuai regulasi yang berlaku. Penerapan kepatuhan ini membantu Indomaret menjalankan operasi dengan sesuai dengan norma hukum dan tata kelola yang berjalan masing-masing negara. Dan yang terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Fajar Maulidi dari kelompok 9, yaitu menurut kelompok kalian, apa yang menjadi kelebihan Indomaret sehingga dapat diterima oleh masyarakat? Sedangkan masyarakat Indonesia sebelumnya sudah terbiasa dengan sistem tawar-menawar pada pasar tradisional. Nah, jawabannya yaitu Indomaret memiliki kelebihan dengan menyediakan kenyamanan berbelanja tanpa tawar-menawar, proses transaksi yang cepat, dan jaringan toko yang luas, memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, Indomaret juga menawarkan produk dengan harga terjangkau, program promosi, dan inovasi layanan yang memberikan nilai tambah. Faktor-faktor ini menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia dapat menerima konsep retail modern seperti Indomaret, meskipun tradisi tawar-menawar masih menjadi bagian dari budaya pasar tradisional. Saya Desya Delia, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.